Sebelum kita proses perakitan, alangkah baiknya kita gunakan sarung tangan supaya lebih safety. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ini tangan saya pada lecet-lecet akibat mesin, karena mesin tajam-tajam. Nah, kita gunakan sarung tangan dari produk ProMaster ya. Untuk pembeliannya teman-teman bisa beli di toko Raja Sarung Tangan ya teman-teman. Nah, untuk link pembeliannya saya bakalan simpan di deskripsi, dan teman-teman bisa ikutin akun sosial medianya di di TikTok, kemudian di IG ataupun di Twitter. Nanti saya simpan di deskripsi ataupun di bawah video ini nih. Oke, langsung kita ke tutorial nih. Pertama-tama kita panaskan dulu crankcase bagian kiri di bagian magnet kurang lebih 2 menit sampai dengan 80 derajat. Untuk tensionernya harus dilepas supaya tidak terbakar. Kenapa harus dibakar? Karena proses pemasangan crankcase di bagian kiri itu lengket. Supaya tidak digedor pakai palu, kita panaskan untuk memuai. Nah, kruk as pun bearingnya sudah masuk dengan mudah. Tinggal kita dinginkan sambil ngopi, udud. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan di bagian jalur-jalur olinya harus keluar dari setang pistonnya. Kemudian di bagian bearing-bearingnya tinggal kita kasih pelumasan. Kemudian pasang ring besar di bagian kruk as tuh ya. Maaf tidak saya video. Kemudian untuk susunan gigi rasionya ini seperti ini, yang kaki 3 di bawah, kaki 4 di atas, kemudian di sini 1, kemudian ada ring. Kemudian di bagian as sekunder itu ringnya nggak bakalan lepas ya karena ada spiknya. Kemudian kasih oli di sini. Nah, tinggal kita pasangkan secara bersamaan. Nah, ini yang saya tandakan ya, ringnya harus dipasang supaya tidak bergeser ketika pengencangan di bagian mur kampas otomatis ya. Ring itu harus diperhatikan. Nah, gigi rasio ini sudah masuk teman-teman ya, dua-duanya nih. Tinggal kita pasang capit udangnya. Untuk capit udangnya tenang saja, tidak bakalan tertukar karena ada yang kecil dan ada yang besar. Tidak bisa ditukar-tukar teman-teman. Nah, proses pemasangannya seperti ini. Jadi centilannya harus menghadap ke bagian ship drum ya. Nah, ini di bagian ship drumnya bearingnya kita kasih pelumasan. Cuman ini untuk per ataupun pen top gigi 1, 2, 3, 4-nya itu hilang ya. Nanti aja belakangan gampang pasang seperti itu mah, tinggal buka switch netralnya saja. Kemudian ship ini capit udangnya dipasangin ya ke bagian ship drum. Kemudian ini untuk asnya ada sepinya. Nah, sepinya di atas seperti ini ya. Tidak bakalan terbalik. Kalau terbalik tidak bakalan masuk ya karena ada sepinya seperti itu. Tinggal kita masukkan langsung pennya ke dalam, harus ngepas ya. Nah, setelah masuk seperti ini tinggal kita tes gigi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 netral. Ini seperti ini, tinggal kita putar-putar ya as primernya sambil kita putar ship drumnya. Jangan diputar ship drumnya saja supaya tidak macet. Harus diputar-putar ya asnya. Nah, seperti ini kita kasih pelumasan oli. Kemudian tinggal kita kasih lem ya. Kita kasih lem satu permukaan saja di bagian crankcase sebelah kiri ini. Nah, sampai rata, ditotol-totol seperti itu, merata saja. Kemudian siapkan 2 buah pin dowel. Nah, 2 buah pin dowel. Kemudian langsung kita pasang crankcase sebelah kanan. Kita kasih pelumasan di bagian bearing-bearingnya dulu ya. Kemudian langsung plug aja. Mudah sekali ini teman-teman, tinggal plug ini udah langsung rapat tuh, mantap ya. Kemudian ini ada bracket ataupun semacam pengait ya, ini untuk kabel starter. Nah, ada 2, jadi jangan sampai lupa untuk pengait saja itu. Kemudian baut-bautnya seperti ini susunannya ya, sekitaran 1 cm untuk jarak dari baut ke crankcase-nya. Kalau pendek nanti ngebablas, kalau panjang berarti bautnya kepanjangan. Kita kencangkan secara silang dan merata ya, mau pakai manual juga tidak masalah. Cuman setelah kencang merata pakai kunci T, saya torsi di angka 15 Nm. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pakai manual juga tidak masalah ya teman-teman, jangan ragu, jangan khawatir, manual juga mantap. Nah, oke, setelah dikencangin seperti ini, tinggal kita pasang tensionernya ini, tensioner, kemudian bautnya baut L, kencangkan langsung ya menggunakan kunci L5. Kemudian langsung ke bagian kopling, kita pasang bintangan, kemudian bautnya baut seperti ini, kerucut. Kita kencangkan nanti pakai kunci L4, kita putar kruk as harus lancar seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kencangkan, oke, secukupnya saja. Setelah itu tinggal kita pasang stopper dan pernya. Nah, kita masukkan pernya dulu ke centilannya. Setelah masuk baru kita tinggal tekan
dan kita dorong seperti ini sampai masuk. Nah, udah ngeplak ya. Kemudian tinggal kita tes gigi 1 2 3 4. Nah, seperti itu teman-teman. Mantap ya. Kemudian pasang pen. Pen dulu kita pasangkan. Kemudian di sini untuk gigi ataupun stud kopling, stud otomatis persneling lah, stud persneling kita pasang. Kemudian sepi penguncinya kita pasangkan, harus sampai benar-benar masuk sepinya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang as persnelingnya. Kita kasih pelumasan seperti ini. Kemudian pernya dipaskan dengan pen. Nah, titiknya sejajar ya. Oke, ini udah sejajar. Kemudian tinggal kita pasang pompa olinya. Pompa olinya ada gandat ya, jadi tidak masalah, harus pas saja seperti itu. Kemudian pasang sepi. Nah, putar berputar, kemudian pasang gigi pompa oli. Nah, gigi pompa oli di bagian kruk as yang besinya. Kemudian ini lotari ataupun saringan oli. Nah, garis ini harus sejajar dengan 2 buah lubang oli. Jadi sejajarnya yang 2 ya. Yang 2 bukan yang 1. Kemudian bos 2 cm pasang, kemudian pasang ceg. Nah, kita kasih template supaya mudah di sini. Nah, seperti ini teman-teman, pasangkan, ada pelornya 3 biji. Dan untuk posisinya jangan sampai terbalik. Kemudian sediakan ring ya, ringnya yang tipis. Nah, yang tipis. Nah, oke. Kemudian posisinya harus benar. Itu untuk posisi dudukan per ya, per cegnya. Nah, di sini untuk per cegnya saya pasang 1 saja. Bisa pasang 2, bisa pasang 3. Yang penting terpasang saja. 1 2 3 boleh, 1 juga boleh. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kemudian tinggal kita tes, diputar harus ada yang macet, ada yang los, seperti itu teman-teman. Tinggal pasang kampas ganda, kasih pelumasan. Kemudian mangkok otomatisnya langsung kita pasang. Nah, oke, udah terpasang. Kemudian kasih pelumasan, kasih bosnya. Nah, setelah masuk bosnya kita kasih ring. Kemudian mur yang putih. Kemudian tahan stang sehernya kita kencangkan menggunakan impact secukupnya saja. Oke, udah kencang, tinggal kita tes. Ke belakang berputar, ke depan ikut stang sehernya berputar. Kemudian kita pasang gigi engkol. Nah, posisinya seperti ini. Coakan harus pas dengan per. Kemudian yang belakang harus di belakang coakan crankcase. Nah, caranya seperti ini. Pernya dipasang ke centilan yang lubang itu. Kemudian kita tes pakai tang di engkol, mantap, sudah berfungsi. Kemudian tinggal kita pasang mangkok. Nah, kemudian tinggal kita pasang bos. Kasih pelumasan supaya mudah masukinya. Nah, setelah dipasang bos kita pasang ring. Nah, jadi jangan sampai tertukar dengan ring cek, karena nggak bakalan tertukar. Yang ini besar, yang cek kecil. Oke, kita pasang rumah kampas kopling, kemudian ring pengunci, kemudian mur yang hitam. Kita tahan seperti ini. Kalau tidak punya tracker seperti ini, tinggal tahan aja di bagian asgir menggunakan tang jepit, masukin ke gigi 1. Oke, udah kencang secukupnya. Tinggal kita kunci lagi ya ringnya. Kita putar-putar aman, tidak keras, tidak lengket. Kemudian ini kampas koplingnya seperti ini ya. Karena ini tidak diganti ya teman-teman, tapi masih berfungsi lah seperti ini. Kita kasih pelumasan saja. Kemudian di bagian plat geseknya yang ada cabang 3, ada pernya itu di bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk memekarkan per itu ya, memekarkan, membantu mekar. Kemudian pasang plat kampas kopling, plat gesek. Nah, plat gesek yang kedua jangan sampai menekan per yang itu ya. Jadi yang menekan per yang itu nanti plat gesek yang terakhir, yang keempat. Nah, oke, tinggal kita pasang. Nah, ini harus menekan nih, harus pas menekan pernya, baru pasang kampas kopling. Kemudian kita siapkan gantar koplingnya. Nah, yang besar disimpan di bagian dalam ya, jangan sampai terbalik supaya mudah nanti. Kemudian di bagian stud koplingnya ada ring, kemudian ada bearing bambu, kemudian ada ring lagi, pasang di tutupnya ini. Nah, titik dengan titik sejajar. Kalau misalkan titiknya nggak ada, sembarang saja juga tidak masalah karena ini polos tutupnya. Kemudian tinggal kita pasang per kopling. Nah, kemudian bautnya baut yang ada ringnya. Sampai di sini udah paham belum? Jangan lupa sambil ngopi nih, saya seruput dulu kopinya. Oke, kemudian ini saringan oli jangan lupa dipasang nih, pasang.
Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya. Nah, di sini saya pakai impact, tapi nanti asal masuk aja dulu supaya nggak capek muter-muter kunci. Nah, seperti ini kencangnya saya manual aja teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita siapkan 2 buah pin dowel lagi ya. 2 buah pin dowel, kemudian packing kertasnya diganti, packing koplingnya. Nah, gunakan yang bagus, packing koplingnya dari TGP Puboru itu mantap, ataupun dari Asta. Kemudian perhatikan sealnya di sini 2 biji, yang ke kopling dan yang ke kruk as. Jangan sampai rusak sealnya, kalau rusak ganti, supaya seal itu berfungsi untuk melumasi di bagian kampas kopling dan pelumasan di bagian stang piston. Apabila salah satunya rusak, maka ada komponen yang kurang terlumasi. Seperti itu teman-teman. Tinggal kita pasang semua baut-bautnya ya. Baut-bautnya diperhatikan, kita kencangkannya manual saja. Kalau pakai impact asal masuk aja, jangan di dred gitu ya. Kemudian tinggal kita cek engkolnya. Nah, stang piston sudah berputar. Kemudian kita pergi ke bagian magnet, kita pasang bagian rantai keteng terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang stud kopling ya. Nah, pasang ring. Kemudian bearing matahari. Kemudian ada ring. Nah, ini susunannya harus benar ya. Kemudian ada pen. Nah, pennya pas di lubang as persnelengnya. Nah, sampai masuk. Kemudian pasang pen di sini. Kemudian pasang seperti ini, apa namanya lah, saya kurang tahu ini namanya nih. Ini mestut otomatis aja di saya namanya. Kemudian ini gotri segitiga. Kemudian ini setut otomatisnya lagi. Kemudian ada per. Kemudian ada 2 buah ring, jangan sampai tertukar dengan ring magnet. Yang tebal itu untuk mur magnet, yang tipis ini untuk ini. Kemudian di sini nanti ada semacam cantolan lah gitu ya, seperti itu. Nanti dipasangnya panderi. Kemudian pasang ring. Kemudian kita ke atasin, pasang gigi starter besar, pasang spi magnet. Nah, kita ketuk aja dikit sampai masuk. Kemudian kasih pelumasan. Baru bisa kita pasang magnetnya. Kita tes seperti ini ya. Ke belakang harus berputar, ke depan harus ikut magnetnya. Pasang ring, pasang mur. Kita kencangkan menggunakan kunci 17 langsung dred lah. Seperti itu. Mantap ya, saya pakai sarung tangan ini. Nah, kita putar-putar ke belakang, gigi starter harus berputar, ke depan harus macet. Kemudian pasang gigi starter yang kecil. Pasang pennya. Kemudian jangan lupa 2 buah pin dowel. Untuk packing di bagian blok magnet nggak diganti karena belum sobek, masih bagus. Kemudian pasang baut-bautnya. Nah, untuk baut yang panjang jangan dipasang dulu ya, yang paling bawah, karena itu menyatu dengan dinamo starter. Jadi dipasangnya nanti setelah naik ke mesin, karena saya nggak copot dinamonya. Kalau dicopot sih tidak masalah. Oke, kemudian pasang selang hawanya seperti ini di atas. Kemudian langsung kita pasang piston. Nah, saya buka sarung tangan karena saya habis pemasangan ring piston. Perhatikan di sini coakannya yang besar di exhaust. Nah, kita patokannya itu tanda panah ke bawah ya, tanda panahnya ke bawah. Nah, ring piston udah saya pasang semuanya ya. Menyilang pokoknya. Kemudian pasang spi pengunci, pen piston, pasang pen piston, langsung kita masukin. Jadi teman-teman jangan patokan dari coakannya ya, kita berpatokan dari tanda panahnya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian pasang spi penguncinya. Nah, oke, udah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang o-ring di bagian blok, mau dipasang mau enggak juga tidak masalah. Kalau misalkan tidak terpasang itu tidak bakalan terjadi apa-apa. Kemudian kasih pelumasan ya, pasang 2 buah pin dowel. Kemudian pasang packing kertas teman-teman. Jangan dikasih lem ya, kalau dikasih lem itu berbahaya, bisa menyumbat jalur oli teman-teman. Jadi kalau packing kertas usahakan jangan dikasih oli. Mau yang seng mau yang kertas di bagian blok bawah jangan dikasih oli pokoknya ya. Kemudian langsung kita pasang bloknya. Nah, kita masukkan. Yang kita masukkan dulu itu yang ujung-ujung dari ring pistonnya. Setelah masuk ujungnya tinggal kita tekan bagian punggung-punggungnya sambil kita lihat-lihat, harus teliti, jangan sampai benar-benar dipaksa. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan saja, harus sabar. Nah, kita goyang-goyang sampai dengan masuk. Kemudian tarik rantai ketengnya. Setelah kita tarik rantai keteng, bisa kita tekan ini bloknya sampai masuk ke dalam. Oke, ini udah masuk. Kemudian tinggal kita bersihkan
olinya, tapi kita cek dulu naik turunkan pistonnya seperti ini, lancar ya teman-teman. Nah lancar. Oke, kemudian tinggal kita lap-lap. Nah kemudian langsung pasang pin dowel, kemudian pasang lidah tensioner bagian bawah. Nah seperti ini harus pas ya, plak aja di belakang. Nah oke, kemudian pasang packing seng. Nah mau dikasih lem jangan terlalu tebal, gak dikasih lem juga tidak masalah karena packingnya itu sudah ada lemnya, catnya ya. Saya nggak kasih lem ini, langsung pasang saja. Kalau dikasih lem kebanyakan nanti bisa menyumbat jalur oli, langsung pasang head. Nah pasang head, kemudian ring tembaganya ada 4 ini. Pemasangan ringnya usahakan seperti semula, yang rata semua di dalam. Kalau yang atas ini kan masih ada gelombang ya, bekas pengencangan mur. Nantinya kalau terbalik suka bocor, jadi harus yang rata di bawah. Kemudian pasang baut tanam yang sebelah kiri, kita kencangkan dulu secara rata ya semuanya. Setelah rata mau dikencangkan secara manual juga boleh, mau pakai kunci torsi juga tidak masalah, lebih bagus gitu ya. Kita kencangkan torsi 24,5 Nm, kita kencangkan secara silang dan bertahap, jadi jangan dikencangkan satu-satu. Meskipun manual juga jangan dikencangkan satu-satu, jadi harus bertahap. Nah sedangkan yang pinggir kita kencangkan di 15 Nm. Oke. Nah setelah kencang seperti ini, tinggal kita buka ini di sini. Kita topkan. Kita bisa lihat top di sini. Nah dari lubang yang kecil ada tanda T ya. Di tengah-tengah ada tanda T, harus sejajar dengan coakan garis. Nah setelah pas seperti ini, posisi noken as bebas. Kemudian untuk penekan tensionernya kita lepas dulu karetnya, kita putar ke kanan sampai macet. Baru bisa kita pasang gigi sintriknya. Nah pasang gigi sintriknya seperti ini. Nah oke, setelah pas seperti ini tinggal kita cek-cek lagi apakah udah pas atau belum. Nah ini terlalu ke bawah menurut saya ya, terlalu ke bawah. Kita ke atasin lagi. Kita geser, kita buka, kita geser. Nah seperti ini. Nah tinggal kita ulur dikit nah ke depan. Nah udah, kita masukkan lagi. Nah di sini masih ada ngangkat dikit, berarti tandanya ini rantai keteng udah mulai kendor ya. Jadi ada ngangkat dikit, tapi ini tidak masalah. Kalau diganti rantai ketengnya maka dia bakalan lurus benar. Itu ada ngangkat dikit ya, berapa derajat, 5 derajat ya. Rantai ketengnya itu udah kendor, tapi tidak masalah. Kita teruskan proses perakitan. Kemudian pasang mur, pasang baut, ada ringnya ya. Ada ring, ada maut. Kita penekan tensionernya kita lepaskan dulu sampai kencang, baru bisa kita mengencangkan bagian bautnya ini. Kita kencangkan di 27 Nm ya. Manual juga tidak masalah. Kemudian tinggal kita pasang selang AIS ya, pipa AIS ya. Kita kencangkan menggunakan kunci L5 dan baut 12 di sebelah kanan. Kemudian pasang langsung tutupnya, o-ringnya kalau bocor ganti, kalau bagus pasang lagi, tinggal kasih lem dikit. Kemudian bautnya di sini baut obeng ketok PH3. Nah, kemudian tutupnya langsung kita pasangkan lagi semuanya. Ini udah beres perakitannya di sini ya. Nah, kita kencangkan menggunakan obeng min yang lebar dan besar. Kemudian di bagian bautnya ini kita pasang lagi ini tutup karetnya. Nah, di sini tutupnya kita kencangkan menggunakan obeng ketok atau impact. Kemudian setelan celah klep ya. Kalau misalkan udah pas ya udah, nggak perlu disetel. Kalau misalkan terlalu lenggang ataupun terlalu rapat, kita setel lagi. Yang ini di 0,08, yang X di 0,012. Kalau saya ya langsung rakit kerangkanya, langsung kita tes, hidupkan knalpot, step udah dipasang, kabel pulser spool udah dipasang, manifold, karbu, busi, oli udah dimasukin, tinggal kita hidupkan, tes ini olinya naik atau enggak nih. Nah sambil di belayer dikit, inrayan aja dulu beberapa menit, jangan langsung digeber sampai full. Nah oli sudah naik ini ya, tandanya ini udah bagus nih, udah bagus tuh, lihat semburannya sampai muncrat seperti itu teman-teman. Nah harus dipastikan olinya udah naik seperti ini. Setelah itu tinggal kita tutup dan mesin pun adem ini ya, mesin adem, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 24. Setelah itu tinggal kita tes persneling, koplingnya enak atau enggak. Nah 1 2 3 4 4 3 2 1. Nah kopling ataupun peran gigi ini sudah mantap teman-teman. Jadi seperti itulah tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.